Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Ekspetir yang beranggotakan 4 orang. Dengan saya Abdur Lasono, di samping saya dan saya Dr. Rahman dan saya Syarif Nayatullah. dan di sini saya akan membawa materi yang akan dijelaskan. Yang pertama, 3 aspek dan 3 peran dalam inovasi. 2, fase pembentukan tim. 3, model pembangunan tim menurut Bruce Beckman tahun 1965. Baik, penjelasan materi yang pertama akan dijelaskan oleh saya, Selvi Novianti, yaitu pengertian inovasi. Inovasi adalah proses menciptakan nilai baru dengan menerapkan solusi yang kreatif untuk masalah atau kebutuhan yang ada. Dalam inovasi, terdapat beberapa aspek penting dan peran yang harus diperhatikan. Berikut adalah 3 aspek dan 3 peran penting dalam inovasi. 3 aspek dalam inovasi yaitu yang pertama, teknologi. Aspek teknologi merupakan salah satu pilar utama dalam inovasi. Pembangunan teknologi yang canggih dan baru memungkinkan terciptanya produk dan layanan yang lebih efisien, efektif, dan inovatif. Kemajuan teknologi juga membuka peluang baru bagi perusahaan untuk menciptakan solusi yang lebih baik untuk masalah yang ada. Yang kedua yaitu kreativitas. Aspek kreativitas memainkan peran penting dalam inovasi. Kemampuan untuk berpikir di luar kotak, melihat sesuatu dari sudut pandang yang berbeda, dan menciptakan ide-ide yang unik merupakan faktor kunci dalam menghasilkan inovasi yang revolusioner. Kreativitas memungkinkan tim inovasi untuk menemukan solusi baru yang belum pernah dipikirkan sebelumnya. Kemudian yang ketiga yaitu keberlanjutan. Aspek keberlanjutan semakin menjadi perhatian utama dalam inovasi modern. Mengembangkan produk dan layanan yang ramah lingkungan, memperhatikan dampak sosial, dan menciptakan solusi yang berkelanjutan bagi masyarakat adalah bagian penting dari proses inovasi. Fokus pada keberlanjutan memastikan bahwa inovasi tidak hanya memberikan nilai ekonomi, tetapi memberikan manfaat jangka panjang bagi lingkungan dan masyarakat. Selanjutnya yaitu 3 peran dalam inovasi. Yang pertama, perencana. Seorang perencana bertanggung jawab untuk merumuskan strategi dan rencana untuk mengimplementasikan inovasi. Mereka mengidentifikasi peluang baru, menganalisis risiko, dan mengembangkan rencana tindakan yang efektif untuk memastikan keberhasilan inovasi. Yang kedua yaitu inovator. Inovator adalah individu atau tim yang secara aktif terlibat dalam proses penciptaan dan pengembangan ide-ide baru. Mereka menggunakan kreativitas dan pengetahuan teknis untuk merancang solusi inovasi yang dapat mengatasi masalah yang ada atau memenuhi kebutuhan baru. Dan yang terakhir adalah penggerak perubahan. Penggerak perubahan bertanggung jawab untuk memastikan adopsi inovasi di seluruh organisasi atau masyarakat. Mereka memimpin transformasi, membangun kesadaran, dan memfasilitasi perubahan yang diperlukan untuk mengintegrasikan inovasi dalam kegiatan sehari-hari. Hal ini termasuk mengatasi hambatan dan menginspirasi orang lain untuk menerima dan mengadopsi perubahan. Baik, itu adalah penjelasan dari saya. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Syarif Hidayatullah. Baik, materi selanjutnya saya akan jelaskan fase pembentukan tim. Fase pembentukan tim adalah serangkaian langkah yang diambil untuk membentuk tim efektif dan berkinerja tinggi. Proses ini penting untuk memastikan bahwa anggota tim memiliki keterampilan, pengalaman, dan kepribadian yang sesuai untuk mencapai tujuan tim. Berikut adalah beberapa langkah umum yang terlibat dalam fase pembentukan tim. Yang pertama, penentuan kebutuhan tim. Identifikasi kebutuhan tim dengan jelas, termasuk keterampilan khusus, pengalaman, dan sifat kepribadian yang diperlukan untuk mencapai tujuan tim. Pahami tugas dan tanggung jawab anggota tim. Yang kedua, seleksi anggota tim. Pilih anggota tim yang berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Pertimbangkan keterampilan teknis, pengalaman, serta kemampuan interpersonal yang diperlukan untuk kerja tim yang efektif. Proses seleksi harus transparan dan adil,
Yang ketiga, pembentukan tim yang beragam. Pastikan tim memiliki keberagaman dalam hal keterampilan, latar belakang, dan pengalaman tim yang beragam dapat membawa perspektif yang berbeda-beda dan menghasilkan pemikiran yang inovatif. Selanjutnya, materi yang akan disampaikan itu Kevin. Baik, saya akan melanjutkan materi dari Sarif, yaitu dalam fase pembentukan tim. Yang keempat ada penetapan peran dan tanggung jawab. Tetapkan peran dan tanggung jawab masing-masing anggota tim secara jelas. Pastikan setiap anggota tim memahami kontribusi mereka terhadap tujuan keseluruhan tim dan bagaimana peran mereka berkontribusi pada pencapaian tujuan tersebut. Kelima, ada pengenalan tim dan peningkatan kebutuhan. Lakukan sesi pengenalan tim dan aktivitas pembinaan kebersamaan untuk memastikan bahwa setiap anggota tim mengenal satu sama lain, memahami kekuatan masing-masing, dan membangun hubungan kerja yang kuat. Sediakan pelatihan atau pelatihan lanjutan jika diperlukan untuk meningkatkan keterampilan tim. Keenam, ada pengembangan norma dan nilai tim. Bersama-sama dengan anggota tim, tetapkan norma, nilai, dan etika kerja yang diharapkan dari setiap anggota. Hal ini akan membantu dalam pengembangan budaya kerja yang positif dan produktif di antara tim. Ketujuh, ada pembangunan komunikasi dan kolaborasi. Dorong komunikasi terbuka dan kolaborasi antara anggota tim. Pastikan bahwa tim memiliki saluran komunikasi yang efektif untuk bertukar informasi, memberikan umpan balik, dan mengatasi masalah yang mungkin timbul selama proses bekerja. Kedelapan, yaitu evaluasi dan penyesuaian. Lakukan evaluasi secara berkala terhadap kinerja tim dan identifikasi area di mana perbaikan atau penyesuaian diperlukan. Bersikaplah responsif terhadap masalah atau konflik yang mungkin muncul dan lakukan tindakan yang diperlukan untuk memastikan kelancaran kerja sama tim. Baiklah, itu materi dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Abraham Agung Laksono. Baik, materi selanjutnya saya akan jelaskan model pembangunan tim menurut Bruce Tuckman tahun 1965. Bruce Tuckman, seorang psikolog organisasi, mengusulkan model pembangunan tim pada tahun 1965 yang dikenal sebagai Tuckman's Strategy of Group Development atau model Tuckman. Model ini menggambarkan 4 tahap utama dalam pembentukan tim yang efektif pada tahun 1977. Ia menambahkan tahap kelima sebagai penyesuaian terhadap model aslinya. Berikut ini adalah penjelasan singkat tentang masing-masing tahap. 1. Farming, pembentukan. Tahap awal di mana anggota tim baru bertemu, mempelajari tujuan tim dan mulai memahami tugas mereka. Anggota cenderung berlaku sopan dan mencari informasi tentang tujuan, aturan, dan tanggung jawab mereka. Kedua, storming atau konflik. Tahap ini di mana terjadi konflik antara anggota tim karena perbedaan pendapat, kepribadian, atau cara kerja. Perbedaan ini dapat menghambat kemajuan tim, dan pada tahap ini penting bagi anggota tim untuk mencari cara penyesuaian yang memuaskan. Norming atau penyesuaian. Pada tahap ini anggota tim mulai menyelesaikan perbedaan mereka dan mengembangkan norma-norma, nilai, dan tujuan bersama yang disepakati mereka, merasa lebih nyaman bekerja bersama dan menghargai kontribusi masing-masing anggota. Yang keempat, performing, pencapaian. Setelah mencapai tahap performing, tim dapat mulai bekerja secara efektif sebagai satu kesatuan yang terorganisasi. Mereka memfokus pada pencapaian tujuan bersama dan bekerja secara efisien dan produktif. Tahap ini ditandai dengan kepercayaan yang tinggi dengan antara anggota tim. Yang kelima, adjourning, pembubaran. Menambahkan tahap kelima ini di tahun 1977. Tahap ini mencakup pembubaran tim setelah pencapaian tujuan atau akhir dari proyek tertentu. Pada tahap ini, anggota tim merasa emosional karena harus berpisah dan mengakhiri kerja sama mereka. Kesimpulan dari ini, model Tuckman telah memberikan kerangka kerja yang bermanfaat bagi para pemimpin dan manajer untuk memahami dinamika pembentukan tim. Dan memahami tahap-tahap ini, pemimpin dapat lebih baik mengolah konflik, memfasilitasi kolaborasi, dan mencapai kinerja tim yang optimal.
Sekian materi penjelasan dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.